Nah, anak-anak sekarang itu lebih memilih media sosial nih, entah bikin konten lah kalau lagi bete gitu kan, atau update status gitu kan ya. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda, persembahan spesial dari Halo Bunda sebagai teman Bunda dalam mendampingi tumbuh kembang si kecil. Nah, Ayah Bunda, spesial di kali ini Kak Agustin senang banget hadir bisa menemani Ayah Bunda di podcast kali ini. Oke Ayah Bunda, seperti biasa kita akan membahas lagi seputar keluarga, terutama tumbuh kembang anak nih. Nah, spesial untuk segmen kali ini kita akan membahas seputar cara anak bisa meluapkan emosinya dengan tepat di era modern. Nah, untuk kali ini Kak Agustin gak sendirian, tapi di sini Kak Agustin juga bersama narasumber kece kita, yaitu ada Kak Fabiola. Halo Kak Fabiola. Halo Kak Agustin. Oke, gimana nih Kak kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tunggu dulu, buat Ayah Bunda yang mau tahu informasi lebih lanjut, boleh nih di follow akun sosial media kami di @halobunda.co dan amalbunda.id. Oke Ayah Bunda, nah sekarang Kak Agustin mau membahas tema yang menarik, yaitu seputar ajarkan anak mengelola emosi dengan tepat di era modern. Halo Kak Fabiola. Iya Kak Agustin. Oke Kak, ngomongin di era-era modern sekarang ini Kak, Kak Agustin pengen tahu nih Kak, Ayah Bunda juga penasaran banget kalau misalnya ada nggak sih Kak perbedaan pada zaman dulu dan juga zaman sekarang itu anak itu meluapkan emosinya Kak? Iya ya, pasti beda ya. Kalau zaman aku dulu nih Kak Agustin, kita tuh manual banget. Jadi kalau ngerasa marah, kita ungkapkan lewat diary biasanya ya. Kemudian curhat ke teman, ke orang tua, atau melakukan hal yang kita sukai supaya emosi kita cepat hilang. Nah, anak-anak sekarang itu lebih memilih media sosial nih, entah bikin konten lah kalau lagi bete gitu kan, atau update status gitu kan ya. Jadi mereka lebih instan dan tidak lagi menggunakan cara-cara yang manual. Oke Kak, berarti kalau anak zaman sekarang ini tuh sering banget meluapkan emosinya itu dengan cara update status ya Kak? Iya. Oke Kak, berarti kita ini berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya nih Kak. Jadi ada nggak sih Kak perkembangan pengaruh teknologi dan juga sosial media terhadap perkembangan emosi anak Kak? Iya, tentu aja ada ya, apalagi jika anak-anak nih menggunakannya secara intens gitu. Karena kan kita tahu di usia anak itu mereka belum cukup matang untuk memilih konten yang layak untuk disaksikan dan yang tidak gitu. Apa sih hal-hal yang perlu diupload dan yang perlu untuk dirinya sendiri. Jadi ketika mereka misalnya mengupload foto yang harusnya nggak disaksikan oleh banyak orang, hanya sifatnya pribadi, kemudian jadi kepikiran, akhirnya timbul perasaan cemas, kemudian jadi sulit tidur dan lain sebagainya gitu. Atau bisa juga yang terlalu kepo nih, kayaknya temanku yang kemarin abis pergi ke sini, ke situ. Nah, padahal sebenarnya baiknya anak-anak itu fokus kepada dirinya sendiri, kebutuhan dirinya sendiri dan lain sebagainya. Nah, itu pastinya mempengaruhi sih bagaimana mereka mengolah emosinya. Oke, siap Kak. Oke. Nah Kak, kalau terkait itu ada nggak sih Kak tanda-tanda kalau si kecil ini tuh sulit dia tuh ada tanda-tanda kesulitan dalam mengelola emosinya Kak? Oh iya, itu kelihatan banget ya. Misalnya nih yang tadinya tuh sweet gitu ya, patuh kepada orang tua gitu, sopan, santun. Sekarang malah mudah marah, bicaranya juga menjadi kasar, kemudian serba salah, fungsi-fungsi dalam kehidupannya menjadi tidak optimal, misalnya kayak menarik diri dari teman yang tadinya dekat dengan dia, hasil pembelajaran jadi nggak sesuai dengan kemampuannya dan lain sebagainya. Itu tanda-tandanya. Oke ya Bunda, itu dia tanda-tanda kesulitan anak dalam mengelola emosinya. Nah ya Bunda, yuk lebih peduli lagi dengan emosi anak ya Bunda ya. Nah ya Bunda, sekarang aku mau tanya nih buat Kak Fabiola, apa sih Kak peran orang tua dalam membantu anak mengenali dan juga mengekspresikan emosinya dengan tepat?
Iya, jadi peran orang tua pastinya penting banget ya Kak Agustin. Yang pertama bagaimana orang tua itu bisa membangun komunikasi yang hangat nih, sehingga anak juga nyaman cerita pada orang tua. Dan yang kemudian yang kedua juga bagaimana orang tua juga bisa membangun suasana yang menyenangkan, sehingga anak-anak ini bisa mengekspresikan emosinya secara utuh. Kemudian tidak kalah penting adalah bagaimana orang tua bisa menjadi role model. Gimana anak-anak mau punya emosi yang matang kalau orang tuanya sendiri sulit nih untuk mengatasi kemarahannya, mengolah rasa yang emosi negatif itu sendiri. Jadi mereka kan what they see, what they do ya. Ketika setiap hari mereka lihat orang tuanya membentak dirinya atau misalnya marah dengan cara yang tidak sepantasnya gitu, itu mereka akan tiru suatu saat nanti seperti itu. Oke, siap Kak. Berarti ada nggak sih Kak dampak negatif Kak jika anak itu tuh sering memendam emosinya gitu, dia tidak meluapkan emosinya secara baik Kak? Ada nggak sih Kak dampak negatifnya buat anak? Pasti ada dampak negatifnya, karena kan anak-anak ini kan sebaiknya memang mengekspresikannya secara utuh. Ketika mereka memendamnya, maka akan ada rasa yang tidak tersalurkan sepenuhnya. Nah, alhasil dalam sehari-hari pasti ada aja kan tantangan, persoalan yang umum dihadapi anak seusianya. Nah, ketika itu terjadi, anak menjadi nggak matang dalam mengatasi atau menghadapinya, baik dalam sikap, perbuatan maupun perkataan. Karena apa? Masih mikirin rasa yang lalu, gitu. Misalnya seharusnya anak tenang menjadi gusar, atau bahkan bisa juga terbawa ke pola tidurnya nih, jadi sulit tidur, sulit konsentrasi. Jadi memang berdampaknya jadi kemana-mana Kak. Oh, memberikan dampak itu ya ternyata ya Kak Febiola. Oke Kak. Jadi nih Kak, ada nggak sih Kak cara yang paling efektif yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mengajarkan anaknya itu bisa meluapkan emosinya secara positif nih Kak? Oke, jadi caranya memang harusnya dilakukan sebelum anak ini mengalami emosi yang negatif ya. Jadi dalam suasana yang senang, nyaman, nah itu baru diajarkan tuh. Misalnya gini, nah nanti kalau misalnya kamu mengalami rasa marah, kesel, sedih, atau kecewa, sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan loh. Kamu bisa memilih aktivitas menyenangkan, kreatif, dan positif sesuai dengan apa yang kamu suka. Misalnya kamu suka gambar, olahraga, bikin hasil karya, memasak, berkebun, banyak banget. Nah, itu kamu bisa membuat kamu menjadi lebih tenang. Karena apa? Ketika kamu merasa tenang, kamu bisa menyikapi setiap halnya itu dengan lebih baik. Kira-kira seperti itu sih penjelasannya. Setuju banget Kak. Nah, sama nih kalau Kak Agustin, ayah bunda juga ketika meluapkan emosinya, ketika sedang sedih, itu Kak Agustin juga seneng banget menggambar. Wah, nah biasanya pas kan, ya. kalau dari gambaran itu, dari hasil gambarnya kita dari orang tua bisa nggak sih Kak membaca hasil gambarnya itu Kak? Gimana sih sebenarnya emosi anak yang sedang dirasakan Kak? Iya, sebenarnya ada tekniknya ya, tapi memang itu dipelajari di ilmu psikologi nih. Jadi memang kalau mau dianalisa ya mungkin orang tua bisa mengunjungi profesional ya di bidang kesehatan mental anak seperti psikolog anak. Gitu. Oke, ayah bunda. Nah itu dia ya bunda ya, tips untuk mengenali emosi anak dan juga biar anak tuh bisa meluapkannya dengan cara yang tepat. Oke, nah di segmen kedua nanti aku dan Kak Febiola akan membahas serinci mungkin ya gimana Kak tips bagi orang tua untuk membantu anak dalam meluapkan emosinya dengan baik di era modern ini. Oke, jadi ayah bunda wajib nonton podcast keduanya ya, wajib. Halo bunda bersama Kak Febiola. Halo bunda, ruang informasi keluarga sehat.